Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas aplikasi gaya Lorentz pada motor listrik. Lalu, apa itu motor listrik? Motor listrik adalah komponen listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Berikut adalah visual dari motor listrik, di mana kumparan yang dialiri arus listrik yang berasal dari suatu sumber tegangan berupa batu baterai, dan kemudian kumparan tersebut didekatkan oleh medan magnet, maka kumparan tersebut akan berputar. Motor listrik sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti pada kipas angin. Ketika kita memberikan energi listrik pada kipas, maka kipasnya akan mengubah energi listrik menjadi energi gerak, sehingga kipas tersebut dapat berputar. Nah, hal tersebut menggunakan alat berupa motor listrik. Untuk mengetahui dan memahami lebih jelas mengenai motor listrik, mari simak video pembuatan motor listrik berikut. Alat bahan percobaan yang digunakan yaitu selotip, karet gelang, kawat penyangga untuk kumparan, batu baterai, magnet, gunting, dan kumparan. Berikut langkah-langkahnya. Oke, jadi setelah kita melakukan percobaan untuk pembuatan alat berupa motor listrik, dapat kita lihat bahwa kumparan tersebut berputar. Lalu bagaimana prinsip kerja dari motor listrik tersebut? Nah, jadi ketika suatu kumparan dialiri arus listrik dan kumparannya diletakkan pada medan magnet, karena gaya magnet memberikan gaya Lorentz pada arus listrik, maka arus listrik pada kumparan akan berputar. Nah, mengapa kumparan dapat berputar? Jadi, arus mengalir dari kutub positif ke arah kutub negatif. Sedangkan elektron bergerak dari kutub negatif ke arah kutub positif. Kawat atau kumparan tersebut merupakan penghantar atau perantara, sehingga kawat tersebut dialiri oleh arus. Nah, kawat yang dialiri oleh arus akan memiliki medan magnet, sehingga kawat bisa bergerak karena dipengaruhi oleh kutub magnet, di mana terjadi peristiwa tolak-menolak atau tarik-menarik. Dan hal inilah yang disebut sebagai gaya Lorentz, di mana gaya tersebut menyebabkan muatan listrik terpental ketika melewati suatu daerah yang terdapat medan magnet. Percobaan ini berhubungan juga dengan hukum induksi Faraday, karena medan magnet bisa menunjukkan keberadaan arus listrik melalui reaksi yang ditunjukkan oleh kawat. Selanjutnya, yaitu tentang persamaan yang berkaitan dengan percobaan motor listrik, yaitu persamaan yang berkaitan yaitu gaya Lorentz. Di sini akan kita bahas tentang muatan yang bergerak dalam medan magnet, di mana muatan di sini yang dimaksud apabila diaplikasikan dalam motor listrik yaitu
sebuah kumparan. Jadi kumparan tersebut bergerak dalam suatu medan magnet. Nah, pada dasarnya muatan yang bergerak akan timbul arus listrik. Jadi di sini kita mempunyai muatan ini adalah Q. Yang bergerak berarti dia mempunyai kecepatan dan medan magnet IB. Sehingga persamaannya akan menjadi F vektor sama dengan Q V vektor cross B vektor. Nah, ini adalah perhitungan secara vektor. Apabila muatan tersebut tegak lurus, berarti tinggal ditulis menjadi F sama dengan Q V B. Nah, ini adalah untuk muatan yang tegak lurus. Tetapi apabila muatan tersebut tidak tegak lurus, maka ini dikali dengan sin theta. Jadi rumusnya menjadi F sama dengan QB sin theta. Sin theta di sini merupakan sudut antara V dan B. Kemudian kita akan menurunkan atau mencari pembuktian dari rumus ini untuk mencari persamaan dari gaya Lorentz. Jadi kita tulis ulang F sama dengan Q V B sin theta. F ini kita turunkan menjadi F per dt. Q ini kita turunkan diferensial menjadi dq per dt. B sin theta. Kemudian dq per dt ini merupakan turunan dari rumus I atau arus, sehingga dt ini kita kalikan dengan Vb sin theta menjadi I dt B sin theta, dan F nya kita turunkan sehingga F sama dengan Vd, dan Vdt ini merupakan persamaan atau bisa kita turunkan menjadi L atau panjang kawat, sehingga persamaan gaya Lorentz menjadi F sama dengan I dikali L B sin theta, atau yang sering kita kenal atau sering ditulis menjadi B I L sin theta atau bil sin theta. Nah, jadi ini merupakan persamaan dari gaya Lorentz, F sama dengan bil sin theta. Nah, selanjutnya apabila kita ingin menentukan arah gaya Lorentz tersebut, maka kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, jadi ini adalah tangan kanan. Kita menganggap bahwa ibu jari ini merupakan arah dari arus dan keempat jari ini merupakan medan magnet. Maka telapak tangan yang berwarna putih ini merupakan arah dari gaya Lorentz. Jadi saya misalkan ini merupakan medan magnet. Medan magnet, dan di sini terdapat arus, dan arah arusnya adalah ke atas. Nah, maka jika menggunakan kaidah tangan kanan, maka arah arus itu ke atas, dan ini adalah medan magnet, maka arah dari gaya Lorentz ini akan memutar atau melingkar ke arah kiri, dan telapak tangan yang berwarna putih ini dia menghadap ke kiri. Jadi arah dari gaya Lorentz-nya adalah ke kiri. Adalah arahnya ke kiri. Kemudian apabila arah arus ini ke bawah, jadi saya misalkan kembali, ini adalah medan magnet. Ini kita anggap sebagai arah positif ya. Jadi apabila arah arus itu ke bawah, kita anggap ini sebagai negatif, maka kemana arah gaya Lorentz-nya? Jadi kita gunakan kaidah tangan kanan kembali. Arah arusnya menghadap ke bawah, jadi seperti ini, bawah. Dan keempat jari ini medan magnet, jadi seperti ini. Nah, jadi arah dari gaya Lorentz-nya akan mengarah ke kanan, akan memutar ke kanan. Dan
telapak tangan saya yang berwarna putih ini menghadap ke arah kanan. Nah, jadi otomatis arah gaya Lorentz-nya adalah ke kanan. Nah, karena ini juga positif dan ini negatif, jadi dia sesuai, dia berlawanan, arahnya berlawanan. Nah, jadi begitulah cara untuk menentukan arah gaya Lorentz. Jadi kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.